semua silsilah keturunannya para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Nabi di antara para nabi yang paling mulia keturunannya itu Nabi siapa? Nabi Muhammad ya. Tetapi yang oleh sabda Nabi Muhammad SAW sendiri, yang paling mulia keturunan di antara para nabi itu silsilah nasabnya adalah Nabi Yusuf. Rahimallahu akhi Yusuf an-Nabi ibnun Nabi ibnun Nabi ibnun Nabi. Dia adalah nabi, anaknya nabi, anaknya nabi, anaknya nabi, anaknya nabi. 4 kali keturunan ke atas itu nabi semua. Itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu dia nabi. Kemudian bapaknya Nabi Yusuf namanya Nabi Yakub, nabi lagi. Bapaknya Nabi Yakub itu Nabi Ishak, nabi juga. Bapaknya Nabi Ishak itu Nabi Ibrahim, nabi juga. Bapaknya Nabi Ibrahim baru bukan nabi. Tidak ada satu manusia pun, nabi pun di muka bumi ini yang keturunannya, nasabnya setara dengan itu. Hanya satu itu saja, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, itu pun Nabi Yusuf alaihissalam itu ketika dia jauh dari orang tuanya, jauh dari pembinaan, berada di lingkungan yang rusak, digoda dengan godaan harta tidak mempan, digoda dengan godaan wanita tidak mempan, tapi terus saja godaan itu datang. Ya, sampai hampir Nabi Yusuf itu roboh dalam godaan itu. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Sungguh Yusuf itu hampir condong. Sungguh wanita itu sudah hampir bisa mampu menggoda Yusuf, dan Yusuf pun sudah hampir tergoda. Yang bilang Yusuf hampir tergoda siapa? Allah yang bilang. Kalau bukan Allah yang bilang, kita tidak percaya bahwa Yusuf hampir tergoda. Apa iya Nabi Yusuf hampir tergoda? Tapi Allah ya menyampaikan dengan gamblang. Hampir Nabi Yusuf itu hamma itu hampir tergoda. Masya Allah, itu Nabi. Laula doa burhana rabbi, sekiranya Allah sendiri tidak menampakkan tanda-tanda burhannya, tanda-tanda kekuasaannya. Bagaimana burhana rabbi itu dalam tafsirnya diterangkan, Yusuf itu melihat sekelebat ada cahaya gitu, tiba-tiba menunjukkan keberadaan Allah, bahwa Allah melihatnya. Burhan, kilat, tiba-tiba. Ada juga yang mengatakan tiba-tiba dia melihat di dinding itu ada bapaknya sedang menunjuk kepadanya begitu. Siapa bapaknya Yusuf? Ya, Nabi Yakub. Tiba-tiba dia lihat, wah Yusuf ngapain kamu gitu. Langsung kaget dia. Itu Allah yang tunjukkan. Itu maksudnya burhana rabbi. Wah, kalau model kita ini habislah kita. Kita keturunan siapa? Bapak kita siapa? Bapaknya bapak kita siapa? Bapaknya lagi siapa? Tidak tahu. Ya, apalagi rata-rata orang Indonesia ini sudah tidak memperdulikan lagi bahwa dia keturunan siapa. Kalau di Malaysia itu masih dipakai bin itu. Siapa nama kamu? Oh, Faisal. Faisal bin apa? Bin Muhammad. Bin Ahmad. Bin masih ada di Malaysia. Kalau di Indonesia sudah enggak. Ya. Siapa nama bapakmu? Paling nama bapaknya saja dia tahu. Nama kakekmu? Enggak tahu. Iya.
Karena apa? Karena tidak digalakkan. Karena saking banyaknya anak-anak haram yang mau sembunyi di balik namanya. Ya. Yang mau jadi pemimpin-pemimpin anak-anak haram itu yang mau sembunyi di balik namanya. Jadi tidak mau lagi dia tunjukkan siapa jati dirinya, itu disembunyikan. Alhamdulillah, syukurlah kita masih tahu jati diri kita. Alhamdulillah, ya, masih tahu kita anak siapa, kakek kita siapa, tahu kita cerita kakek kita itu seperti apa. Dan insya Allah kita yakin, oh kakek saya bukan pengkhianat, sehingga saya juga bukan pengkhianat. Kakek saya dulu bukan penjilat, sehingga saya juga sekarang alhamdulillah bukan penjilat. Sebab gennya orang itu nurun. Dulu kakeknya pengkhianat tuh, kadang-kadang cucunya itu lahir pengkhianat lagi. Kakeknya penjilat dulu, makanya dia itu keturunan. Kalau ketemu orang tua-tua itu kadang suka cerita, oh itu si anak, wah itu penjilat, itu luar biasa, penjilat kelas 3. Oh iya pantas katanya, itu siapa itu anaknya si Anuan. Ditahu sama orang tua, oh iya kakeknya dia itu penjilat Belanda dulu itu katanya. Itu dia bunuh sesama pribuminya itu katanya untuk kepentingan Belanda, itu kakeknya dia. Pantas sekarang dia juga anaknya, cucunya juga modelnya begitu. Jadi gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan orang yang walaupun kakeknya tidak baik, tetapi dia juga bisa menjadi orang baik, ya, insyaallah. Baik, apa yang kita harus lakukan sekarang ini? Kita yang kalau kakek-kakek kita itu orang yang kurang baik, maka kitalah yang memutus mata rantai itu. Kita menjadi orang baik, sehingga nanti anak cucu kita adalah orang baik. Mata rantainya kita yang putus. Ya. Maka mudah-mudahan nama kita ini adalah nama yang dikenang oleh cucu kita untuk ke depannya itu. Jadilah nama yang dibanggakan. Nah, artinya cucu kita itu masih mau mengingat nama kita nanti untuk dia doakan. Kakek kita barangkali tidak berpikir supaya cucunya masih mengingat namanya, sehingga kita ini menjadi cucu yang tidak ingat siapa kakek kita. Karena apa? Bukan sosok yang membanggakan kakek kita dulu itu barangkali, sehingga kita tidak merasa perlu untuk mengingatnya. Orang-orang tua kita juga ada kalanya mungkin tidak merasa perlu untuk bercerita tentang bapaknya, tentang kakeknya. Mungkin ada yang begitu. Alhamdulillah, kalau misalnya kita masih bisa berbangga. Banyak sahabat-sahabat ini yang bercerita, dulu kakek saya itu Ustaz begini-begini. Saya bilang, dapat cerita dari mana? Dapat cerita dari bapak. Itu kakek dulu begini, pejuang begini, anu begini. Oh ya, saya bilang pantas antum juga sekarang berada di barisan pejuang. Karena memang artinya kakek dia itu masih punya cerita yang dibanggakan. Alhamdulillah. Kalaupun tidak seperti itu, kitalah yang akan membuat cerita. Sebab apa? Suatu saat kita juga akan menjadi kakek. Bagaimana caranya? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddatil muttaqin. Bersegera untuk satu kebaikan itu, bersegera. Wasari'u, bersegera. Nanti kamu akan mendapatkan ampunan dari Allah, maghfirah. Ya. Bagaimana bersegera itu? Ya, ati Allah, taat kepada Allah, wa ati Rasul, taat kepada Rasul, supaya kamu mendapat rahmat. Kalau kamu mendapat rahmat, maka kamu akan dimudahkan untuk bersegera. Kita datang ke masjid ini, alhamdulillah, kita berharap mendapat rahmat.
saya ingin mengingatkan sesering mungkin kepada sahabat-sahabat kita yang datang ke masjid. Kita taklim di masjid atau apa saja kita duduk di masjid, jangan lupa sering-sering berdoa. Allahumma ftahli abwabur rahmah wa abwabal barakah wa abwabal maghfirah. Ya Allah, bukalah untukku pintu rahmat, pintu berkah, pintu ampunan. Itu di dalam masjid. Zikir kita itu di dalam masjid itu minta kita, bukalah ya Allah pintu rahmat, pintu berkah, pintu ampunan. Ya Allah, bukalah pintu rahmat. Bahkan pertama kali pijak kaki kita masuk ke pekarangan masjid itu, kita sudah bilang Allahumma ftahli abwabar rahmatika. Ya Allah, bukalah bagi kami pintu rahmatmu. Ya, pintu rahmat Allah kita minta supaya dibuka. Kita menjadi orang yang insya Allah mengurus urusan Allah. Ya. Ada orang-orang sahabat-sahabat ini yang kadang-kadang kurang suka ke masjid. Ya. Kurang suka ke masjid. Apakah karena kurang dekat dengan Allah sehingga kurang suka ke masjid? Saya ibaratkan, ada orang yang sering datang ke rumah saya. Kenapa? Karena dia dekat dengan saya. Antum juga bisa punya teman-teman yang sering datang ke rumah antum. Kenapa? Karena merasa dekat. Ya, sering datang ke rumah, sering bertamu karena merasa dekat. Kalau ada acara-acara, misalnya Pak Jan bikin acara, orang-orang dekat beliau itu belum waktunya acara sudah datang bantu-bantu ya karena orang dekat. Tapi kalau bukan orang dekat, datang pas acara saja. Nanti setelah selesai acara langsung pulang karena bukan orang dekat. Tapi kalau orang dekat enggak, sebelum acara sehari 2 hari dia sudah datang. Nanti habis acara dia masih duduk dulu bantu-bantu dia. Beres-beresin itu, beresin ini karena dia orang dekat. Ya. Bagaimana dengan rumah Allah ini? Ya. Ketika kita dekat dengan Allah, maka kita datang ke rumah Allah. Apa pas acaranya saja kah kita? Pas acara Allah Akbar, la ilaha illallah, qad qamatis shalah baru datang. Nanti begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bubar. Pas acaranya saja muncul, habis selesai acaranya selesai sudah. Ya. Kan ini rumah Allah kan ya. Kalau orang yang dekat dengan Allah itu datang ke rumah Allah lebih awal. Saya cerita ya. Di zaman para sahabat itu yang saya ketahui, saya coba telusuri riwayatnya itu. Ya. Para sahabat itu datang ke rumah Allah sebelum berkumandang azan. Wasari'u ila maghfirah, bersegera sebelum azan. Kalau dia datang ke masjid setelah azan, maka dia menganggap dirinya orang lalai. Kenapa? Azan itu adalah tanbihul ghafilin, peringatan bagi orang yang lalai. Jadi dia sudah dengar azan baru kaget, baru datang ke masjid. Orang yang tidak lalai, dia sebelum waktunya sholat, dia sudah datang ke masjid. Dia datang kenapa? Dia datang membersih-bersih masjid kah? Atau paling tidak dia datang membaca Al-Quran di masjid. Maka di masjid itu orang-orang yang datang membaca Al-Quran ke masjid itu sampai dodjatil masajid, riuh suara masjid itu seperti suara nahlah, seperti suara tawon di dalam masjid itu. Orang ngaji, suara orang ngaji dari ujung ke ujung, suara orang ngaji ramai di masjid sebelum waktu azan. Begitu azan dikumandangkan, berhenti mereka ngaji. Baru mereka
sholat sunnah, baru mereka berzikir, baru mereka berdoa. Karena antara azan dan iqomah itu adalah waktu dikabulkannya doa. Ndak ngaji lagi, sudah azan ndak ngaji lagi. Sebelum azan itu dia ngaji. Lama ndak sempat sudah mau ngaji sebelum azan. Akhirnya apa? Kaset yang disuruh ngaji. Ya, pakai mic keras-keras ngaji di speaker, semua orang dengar. Satu orang yang ngaji. Dulu awal-awalnya itu pengurus masjid yang ngaji. Ya, lama-lama pengurus masjid dia rekam suaranya, di setel, dia tidur. Merbot, ya. Ini yang masya Allah ya. Saya juga kepingin begitu, cuman belum bisa. Sebelum azan sudah ada di masjid, kepingin itu. Mudah-mudahan kedepannya ini bisa ya, insya Allah. Ya, membiasakan diri sebelum azan sudah di masjid, kita sudah ngaji di masjid, membaca Quran, mengulang hafalan-hafalan kita sampai waktunya azan. Paling tidak ada satu waktu dalam sehari semalam itu, yang dari 5 waktu itu, yang kita mendahului azan. Ya. Waktunya yang mana? Pilih sendiri mana waktu senggangmu. Satu waktu dalam sehari semalam yang 5 waktu itu. Waktu yang mana? Coba kita hitung. Waktu yang sebelum subuh. Sebelum subuh datang ke masjid, ngaji di masjid. Waduh, saya kayaknya bangunnya suka kesiangan misalnya. Nggak bisa. Sebelum subuh itu dulu para sahabat sebelum subuh sudah ngaji di masjid. Sekarang enggak. Orang setel kaset ngaji di masjid. Oke, sebelum zuhur. Sebelum zuhur datang ke masjid membaca Al-Quran sebelum azan zuhur. Hitung-hitung bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Waduh, kayaknya sulit. Ya sudah, sebelum asar. Sebelum asar kira-kira bisa enggak? Bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Sebelum maghrib. Dulu saya waktu di pondok, waktu mondok di Gontor, 1 jam sebelum maghrib wajib sudah ada di masjid kita membaca Quran. Ya, itu dulu waktu kami masih nyantri di Gontor, 1 jam sebelum maghrib. Dan itu yang saya rasakan besar betul manfaatnya untuk kita mengulang hafalan-hafalan Quran itu. Pokoknya 1 jam sebelum maghrib. Habis asar itu kita sudah siap-siap mandi apa segala macam. 1 jam sebelum maghrib sudah berdiri petugas keamanan di depan masjid itu. Kalau ada yang telat itu mesti ditanya, kenapa kamu telat? Dari mana? Pokoknya mesti harus jawab pertanyaan itu kalau terlambat. Ya, itu dulu. Wah, kayaknya saya kalau sebelum maghrib tidak bisa Pak Ustadz. Jadi bagaimana? Antara maghrib dan isya lah, kan ada waktu 1 jam. Saya akan berdiam di masjid antara maghrib dan isya membaca Quran. Jadi menunggu waktu isya membaca Quran. Bisa enggak? Waduh, masih tidak bisa juga. Lah terus? Subuh tadi sudah kita bahas, tidak bisa. Zuhur tidak bisa, asar tidak bisa, maghrib tidak bisa, isya juga tidak bisa. Terus kapan bisanya? Inilah kekurangan-kekurangan kita. Tapi kita bilang kita ini pejuang, kita mau menegakkan agama Allah. Kita bilang begitu. Maka Allah ingatkan dalam ayat surat Ali Imran ini, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegera kamu untuk mendapatkan ampunan dari Rabbmu dan surga yang seluas-luasnya itu seluas langit dan bumi. Jannatin arduhas samawati wal ard.
U'iddatil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang takwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada seorang sahabat dulu yang marah besar kepada budaknya. Ya. Kemudian datang budaknya itu ketika dia sudah tahu dia melakukan kesalahan dan bakal kena marah. Dia datang, budaknya itu pintar. Dia datang bacakan ayat. Jadi begitu dia mau dimarahin sama tuannya, langsung dia bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Nah, dia baca ayat itu. Terus tuannya dengar, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, itu orang-orang yang berinfak dalam keadaan sempit maupun lapang. Wal kadhiminal ghaidha, katanya. Berhenti dia di situ. Dia ulang lagi, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha. Dia ulang lagi. Ya sudah, kata tuannya, saya tidak jadi marah. Orang yang berinfak dikala sempit maupun lapang dan yang menahan marahnya. Ya sudah, katanya, saya tidak jadi marah. Wal 'afina 'anil nas, dia baca lagi. Ya sudah, saya maafkan kamu. Dia baca ayat itu. Ya sudah, katanya, saya maafkan kamu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai orang yang berbuat ihsan. Apa kata tuannya itu? Merdeka kamu sudah, katanya. Anta taliq liwajhillah, merdeka kamu karena Allah, katanya. Masya Allah. Padahal tadinya dia marah besar. Iya, orang yang dibaca ayat itu langsung hatinya tersentuh itu ya. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang kalau dibacakan ayat itu tersentuh sampai ke hati kita ya. Jangan sampai lewat begitu saja ayat itu. Kita ayatnya itu kelas yang mana? Mungkin awal dari ayat itu. U'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang berinfak dikala sempit maupun dikala lapang maupun dikala sempit, dikala senang maupun dikala susah. Sarro itu senang. Berinfak, sarro ya surru, senang. Kalau senang berinfak. Nah, kalau susah berinfak juga. Apa bedanya? Berinfak kala senang itu adalah tanda syukur karena senang. Maka kebiasaan orang-orang yang dahulu, kalau ada sesuatu yang menyenangkan baginya, segera dia berinfak. Ya, dia mendapat satu kesenangan, segera dia sisihkan hartanya untuk dia infakkan. Tinggal dia cari siapa yang saya mau kasih. Itu kebiasaan orang-orang dulu. Kebiasaan itu masih berlaku bagi orang-orang Arab sekarang. Banyak orang-orang Arab sekarang itu cerita orang pembantu-pembantu di Arab itu kalau lagi senang majikannya itu, dapat hadiah kita, katanya, kalau lagi senang itu. Dia sering, majikannya itu sering memberi sedekah, memberi infak, yunfikun, memberi menafkahi pembantu-pembantunya itu kalau dia lagi senang.
Kalau dia dapat lagi ada kesenangan gitu, sudahlah. Ini kamu bonus ya, ini bonus ya, ini bonus ya. Begitu. Itu sekarang malah orang-orang kafir bahkan yang masih melakukannya. Bos-bos, manajer-manajer kafir-kafir itu, ya kalau dia lagi bagus usahanya itu, karyawannya dapat bonus. Itu sebenarnya kebiasaan orang beriman, yunfikuna fis sarra waddarra, dan kalau keadaan susah. Bagaimana? Kalau dia dapat kesusahan, dia berinfak. Dalam kesusahannya itu dia berinfak sebagai tanda sabar dan berharap Allah akan membukakan jalan baginya dari kesukarannya itu dengan infaknya. Ini yang tidak bisa dilakukan oleh orang kafir. Hanya orang beriman saja. Orang kafir kalau senang dia berinfak, ngasih bonus. Tapi kalau susah, potong gaji karyawan. Ya, potong bonus, potong tunjangan, potong itu, potong ini. Lagi susah ini. Kalau orang beriman enggak, lagi susah pun dia berinfak. Ya. Dia kasih bonus karyawannya. Kenapa? Karena lagi susah ini. Kamu doakan ya, mudah-mudahan ada jalan keluar bagi kesusahan. Ini bonus buat kamu. Doakan ya, mudah-mudahan ada jalan keluar. Ini bonus buat kamu. Yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Ini hanya orang beriman. Dan di antara kita barangkali ada beberapa yang mampu seperti itu. Kalau sedang susah justru dia menjalani kesusahannya itu dengan berinfak. Kenapa? Kesusahan itu kadangkala jalan keluarnya itu dengan istighfar, dengan doa, bukan dengan berpikir. Bukan dengan kita pikir gimana cara. Enggak, banyak istighfar. Banyak istighfar dan banyak mohonkan ampun dari orang lain. Ini tolong saya sedekah, kamu minta supaya Allah ampuni dosa saya ya. Ini saya dapat kesulitan, ini tidak ada jalan keluarnya, ini mungkin terhalang oleh dosa saya. Minta diampuni dosa. Terus minta ampun, minta maaf ya, jangan-jangan saya ada salah sama kamu, mohon ampun, mohon maaf. Ini saya terhalang dari rezeki saya, ini terhalang dari masalah saya ini tidak bisa terpecahkan, jangan-jangan begini, minta maaf. Maka dia berinfak. Yunfikuna fi dharra, ya, fisarra'i wad dharra. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang mampu menahan amarah. Marah yang bagaimana yang kita tahan, ya. Marah yang mampu kita lampiaskan karena kita hebat, ya. Tetapi kemarahan itu bukan masalah akidah, hanya marah karena pribadi. Atau marah tapi bukan karena pribadi, marah karena akidah juga, tetapi kita tahan karena belum ada perintah untuk melampiaskannya, maka kita tahan. Ya. Seperti air dalam termos itu, ya, jangan sering dibuka, nanti dingin dia. Pas waktunya ngopi sudah dingin, tidak bisa lagi ngopi. Maka kita orang yang beriman itu, walaupun kita lihat kezaliman, merajalela segala macam, waktunya kita diam saja, tidak usah marah-marah, diam saja, tutup rak termosnya itu. Nah, waktunya dibuka termos itu airnya masih panas. Jangan waktunya dibuka airnya sudah dingin, ya habis sesumbar kiri kanan terus. Akhirnya waktunya dibuka sudah
Sudah dingin, tidak bisa ngopi lagi. Ya. Maka wal kaziminal ghaidha, mampu menahan marahnya, walaupun sebenarnya dia sudah mau marah sebenarnya, tapi ya harus dengan semua perhitungan, pertimbangan. Orang sekarang itu bukan sedikit orang yang berani, enggak. Yang sedikit itu orang yang berani dan penuh perhitungan, itu yang sedikit. Kalau orang yang berani sekedar berani, banyak orang yang berani itu. Tapi perhitungannya dia berani itu loh. Kalau dia sudah maju pantang mundur, itu orang beriman. Kalau orang beriman itu enggak berani-berani begitu saja. Tahu-tahu nanti ada halangan sedikit, ya kayak kambing begitu, berani begitu ada hujan gerimis bubar. Enggak, orang beriman itu jangankan hujan air, hujan gerimis, hujan timah panas pun tetap maju, mati atau menang gitu. Kalau memperhitungkan, orang beriman enggak boleh setengah-setengah. Apalagi kalau ada kesempatan kita untuk mendapatkan syahid, wah itu yang diutamakan, itu kesempatan mati syahid. Orang beriman itu harus begitu. Itulah yang disebut wajannatin arduha samawat. Bersegera untuk mendapat ampunan dari Allah dan bersegera untuk dapat surga. Sekarang ini banyak orang yang beriman tidak berpikir bersegera untuk dapat surga. Yang berpikir adalah bersegera untuk dapat kemenangan, bersegera untuk mendapat kesejahteraan, bersegera untuk mendapat kemaslahatan duniawi. Kemaslahatan yang dia pikir, bukan dia pikir segera dapat surga. Enggak. Ya, bagaimana kita bersegera untuk dapat surga? Surga ini, oh ya surga, segera. Enggak pakai besok-besok kalau surga itu. Yang penting kita benar. Begitu kita benar, surga segera sudah. Besok-besok belum tentu kita dapat kesempatan. Kesempatan untuk dapat surga itu langka. Ya. Karena apa? Kesempatan untuk dapat surga yang langka itu tidak boleh disia-siakan. Cuma hati-hati, jangan sampai menyangka itu pintu surga, tetapi ternyata pintu neraka. Apa patokannya bahwa itu pintu surga benar atau pintu neraka yang kita kira surga? Awal dari ayat ini, wa atiullaha wa atiur rasula la'allakum turhamun. Taati Allah, taati Rasul, mudah-mudahan kalian mendapat rahmat. Jadi harus dalam ketaatan. Kalau tidak dalam ketaatan, jangan dikira itu pintu surga. Oh, bom bunuh diri, siapa yang perintah, tidak ada, merugikan umat Islam. Tidak, itu bukan dalam ketaatan. Orang kalau dalam ketaatan itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul baru benar. Allah bilang wala taqtulu anfusakum, jangan kau bunuh dirimu, tidak boleh. Allah bilang begitu. Terus dikira itu surga, belum tentu. Ya. Dan sampai sekarang saya sendiri tidak percaya orang Islam yang dia melakukan bom bunuh diri itu orang Islam gitu. Sampai sekarang saya belum bisa percaya, belum masuk di akal saya bahwa itu orang Islam. Ya. Bisa jadi mungkin dia disuruh bawa oleh orang, ini suruh antar ke gereja sana gitu, terus diremote dari jauh, bisa jadi, wallahu alam. Tapi kalau orang Islam dia sadar dia ngebom di depan gereja, waduh, tidak masuk di akal, tidak masuk di akal. Ya, sebab itu akan merugikan sesama muslimnya. Hasil tidak dapat, cuma ngebom pintu gerbang, hasilnya tidak dapat. Orang Islam dirugikan. Nanti orang-orang Islam yang lain-lain ditangkap-tangkapin dengan alasan teroris-teroris itu. Kasihan. Ya kalau memang betul dia mau bunuh diri, kan ngapain di depan pintu sana, di dalam sana. Mana yang disasar itu yang dibom, bukan di depan pintu. Orang dia juga pasti mati. Jadi tidak masuk di akal.
Ya, belum masuk di akal saya. Ya. Alhamdulillah kita bersyukur warga-warga Khilafatul Muslimin ini ya masih aman semuanya, tidak ada yang di luar perintah. Tidak boleh. Kalau tidak atas dasar perintah Allah, Rasul dan ulil amri, tidak boleh. Sampai apalagi menghilangkan nyawa, wah itu bahaya itu. Ya, kita kira surga padahal bukan. Itu jangan sampai. Maka tapi kalau memang betul pintu surga terbuka, jangan ditunggu besok-besok. Maka itu pintu yang langka. Pintu langka itu hati-hati, jangan sembarangan. Jangan-jangan yang kita kira itu surga tahu-tahu neraka. Ya, insyaallah. Nah, baiklah sahabatku semua, itu tadi ciri-ciri orang-orang yang muttaqin ya, yang berinfak ya. Sekarang ini kita kontrol infak kita, dalam keadaan senang maupun susah kita tetap berinfak. Kemudian ada satu kriteria lain lagi, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Apabila dia melakukan suatu fahisyah, satu dosa, atau dia zalim terhadap dirinya sendiri, cepat dia mengingat Allah. Astagfirullah, fastaghfaru lidzunub. Langsung minta ampun untuk dosa-dosanya. Ya, kita sekarang ini mari minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita ini. Banyak dosa-dosa kita. Kita minta ampun, astagfirullah. Ya, saya ini sudah melakukan fahisyah, saya sudah berdosa. Ya Allah, astagfirullah, saya sudah berdosa. Apalagi berdosa kita curiga. Kita mencurigai saudara kita, itu jangan-jangan dia itu yang kelompok yang ngebom. Kita sudah curiga, berdosa, padahal tidak ada buktinya. Astagfirullah, kita mohon ampun kepada Allah. Jangan kita ada ganjalan di hati kita terhadap orang-orang yang beriman. Jangan mau kita diadu domba juga terhadap orang-orang beriman. Ya. Insyaallah istighfar cepat-cepat. Astaghfiru li dzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan dia tidak mengulang lagi dosa yang dilakukan itu padahal dia mengetahui. Ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim. Mereka itulah yang imbalan bagi mereka itu surga yang Allah bilang di ayat awal tadi, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin. Itu mereka itu yang dapat begitu. Ulaika lahum maghfiratun mir rabbihim wa jannatin. Nah, itu mereka yang dapat ampunan dan surga itu. Tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Ada sungai-sungai mengalir di bawah surga itu, kekal di dalamnya, dan sebaik-baik imbalan bagi orang yang beramal, insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.